bunda semuanya, hari ini kita bakal bikin bolu atau chiffon cake yang legendaris, yaitu bolu pandan yang selalu ada ya dari zaman ke zaman, nggak pernah ketinggalan. Bahan-bahannya simple, yang kayak biasa aja, nggak perlu ribet-ribet. Yang pertama ada 7 butir telur utuh. Ini wajib suhu ruang, kalau bisa cari ukurannya yang agak besar kayak gini ya bunda. Nanti kita bakal pisahin yang putih telurnya dan kuning telurnya, karena kita bakal kocok terpisah supaya teksturnya lebih mulus dan halus. Dan ini ada 120 gram atau 120 ml santan cair. Ini bisa yang kental, bisa cair. Kalian bisa ganti susu kalau mau. Ini saya pakai santan kara yang 65 ml tapi 2 bungkus ya. Kemudian ada 200 gram tepung terigu, kalian bisa pakai tepung protein rendah atau kunci biru. Kalau saya yang segitiga biru. Selanjutnya 150 gram gula pasir, ini disesuaikan dengan selera masing-masing. Bisa ditambah ataupun bisa dikurang. Selanjutnya ada 50 ml minyak goreng. Ini bisa pakai margarin cair juga. Tapi 50 ml minyak goreng ini setara dengan 5 sendok makan. Kemudian perasannya saya pakai yang pandan. Ini nanti saya blender supaya alami, tanpa pewarna ataupun tanpa pasta pandan. Kalau teman-teman nggak mau ribet, bisa langsung aja pakai pasta pandan lalu dicelupkan atau diteteskan ke cairannya. Nanti saya bakal blender santannya ini dengan daun pandannya. Saya pakai sekitar 4-5 atau disesuaikan dengan selera masing-masing. Kita siapkan 2 wadah yang bersih, yang sama sekali tidak berminyak dan baru dicuci, tapi nggak boleh ada setetes air pun, karena nanti putih telurnya waktu dikocok nggak bakal mengembang atau stiff peak. Ini juga untuk kuning telur kita pakai yang kecil aja, yang untuk putih telur agak tinggi karena dia bakal mengembang. Sekarang kita bakal pisahkan telurnya ya bunda. Ini 7 butir, ini lumayan gede semua telurnya. Kita bakal pecahin dan pindahkan. Yang putih-putih, yang kuning-kuning. Nah, yang ini udah telur yang terakhir ya bunda, udah telurku 7. Kalau telur kalian terlalu kecil bisa ditambah 1 butir lagi. Ini udah kita pisahin semuanya. Sekarang kita bakal olah bahan yang lain. Nah bunda, ini pasta pandannya yang dari endapan pandan asli udah saya blender dengan santannya. Jadi santannya itu kita blender sampai halus dengan daun pandan aslinya yang udah dicuci bersih, dan kita saring supaya tidak ada ampasnya. Jadi dia dapatnya itu sekitar kayak gini ya, jadi encer dia. Dan sekarang kita bakal olah untuk adonan yang kuning telurnya dulu, karena kalau putih telur dia bakal mencair lagi kalau terlalu lama kita diamkan di suhu panas. Untuk step yang pertama, kita olah kuning telurnya dulu, dan kita siapkan whisker untuk mengaduk biar lebih cepat. Kita aduk rata dulu. Kalian bisa tambahkan gula sedikit, kalau saya tidak usah ya. Kita aduk rata. Lalu kita tambahin perisa pandannya ini semuanya. Masukin semuanya ya bunda. Kalau kalian nggak mau rasa pandan, bisa ganti dengan bubuk coklat. Jadi pakai santan biasa aja. Kita aduk rata. Kalau kita ayak dulu tadi saring daun pandan dan santannya, dia jadi lebih halus teksturnya, tidak ada lagi daun yang menggumpal. Ini udah lumayan rata ya. Untuk warnanya semakin banyak daun pandan dia semakin hijau tua. Bebas ya menurut teman-teman aja. Sekarang kita bakal masukin tepung terigunya ini. Kita sambil ayak supaya teksturnya lebih mulus dan lebih halus. Kita ayak secara perlahan menggunakan saringan. Ini lebih bagus kalau teman-teman pakainya itu yang kunci biru ya, biar teksturnya itu lebih ringan. Tapi kalau cuman punya segitiga biru nggak apa-apa, tapi dia teksturnya agak sedikit berat.
Kita ayak lagi. Ayak sedikit demi sedikit, lalu kita aduk-aduk dulu biar lebih cepat. Kita ayak supaya tidak ada yang menggumpal. Aduk secara perlahan aja. Nggak boleh terlalu overmix juga ya. Yang penting larut aja. Kita lanjut lagi. Ayak sampai semuanya habis. Nah, ini udah semua kita saring. Aduk lagi sampai semuanya itu rata. Memang agak sedikit kental ya. Kalau udah kita aduk rata seperti ini, kita masukin minyak gorengnya. Kita aduk rata ya. Ini tidak boleh sampai mengendap minyaknya, karena itu dapat mengakibatkan kue menjadi bantat. Harus sampai larut banget minyaknya ini, tidak ada lagi yang mengendap di dasar adonannya. Jadi aduknya harus benar-benar telaten. Kita aduk sampai kayak gini, bisa dilihat ya bunda, tidak ada lagi minyak di bawah sini. Ini kita harus menggunakan teknik aduk balik. Ini berarti adonan kuning telurnya sudah selesai. Sekarang kita bakal olah yang adonan putih telur. Nah, untuk adonan putih telurnya, kita pakainya itu yang putih telur dan gula pasir yang tadi. Kita bakal mixer sampai putih pucat dan mengembang. Sebelum memixer, pastikan dulu tidak ada air atau lemak apapun yang menempel di sekelilingnya. Dan pastikan mixernya ini bersih, udah dicuci bersih tanpa kena air sedikit pun. Sekarang kita bakal mixer ya. Sebelumnya kita bakal mixer tanpa campuran gula dulu. Kita mixer sampai sedikit pucat dan berbusa. Pakai kecepatan yang paling rendah dulu ya. Kalau udah berbusa seperti ini, kita masukkan sedikit demi sedikit gula pasirnya. Bagi menjadi beberapa tahap ya. Mixer lagi dengan kecepatan yang sedang dulu. Diubah menjadi kecepatan yang paling tinggi. Kita mixer sampai putih kental berjejak gini. Nih, bisa dilihat ya. Waktu kita angkat dia menyerupai runcingan kayak gitu, berarti udah siap kita angkat. Nah, sekarang ini ada adonan putih dan adonan yang kuning telur tadi. Kita bakal pindahin sedikit demi sedikit pakai spatula. Tengok ya, ini dia kental, tidak cair sama sekali. Kita aduk secara perlahan, jangan sampai dia kempes. Jangan terlalu kencang ya, karena adonannya bisa mencair dan tidak menjadi kental. Aduknya aduk balik aja. Walaupun adonan hijaunya ini atau kuning telurnya agak kental, nanti waktu kita campur dengan putih telur, dia bakal menjadi lebih encer. Jadi jangan ditambahin cairan apapun ya. Kalau udah mulai menyatu gini, ambil lagi adonan lainnya. Sedikit demi sedikit aja dulu. Diaduk balik, dilipat gini. Jangan terlalu kuat dan jangan pakai mixer ya. Pakai spatula aja.
Kalau udah kayak gini, udah hampir rata semuanya, tuangkan ke adonan putihnya biar aduknya lebih leluasa ya. Pelan-pelan aja, karena adonannya ini seperti kapas. Nah, kalau udah kayak gini, kita aduk rata lagi. Diaduk balik aja keseluruhannya. Bisa ditambah pasta pandan ya kalau merasa kurang hijau. Karena kalau misalnya terlalu pucat nanti hasilnya juga kurang bagus. Aduknya pelan-pelan aja. Jangan terlalu buru-buru ya. Dan aduknya jangan terlalu di tempat yang sangat-sangat panas. Di tempat yang adem aja. Karena nanti putih telurnya bakal mencair. Dilipat. Kalau bisa aduknya itu satu arah aja. Tuh masih banyak yang putih-putih. Kita aduk sampai rata kayak gini ya. Pas kita angkat udah nggak ada putih telurnya lagi. Udah halus banget teksturnya. Sekarang bakal kita pindahin ke loyang. Kita siapkan loyang. Ini loyang khusus chiffon yang bisa dibuka kayak gini ya. Lebih bagus lagi kalau kalian yang pakai model tulban biar bisa gampang dibalikin. Nah, ini gak usah dioles apapun, gak usah dioles margarin, gak usah dioles dengan tepung. Jadi langsung aja kita masukin semua adonannya ya. Kalian kalau mau lebih tinggi, kalian bisa pakai adonan yang lebih banyak, 2 kali lipat, ataupun loyang yang lebih kecil. Ini kebetulan punyanya loyangnya yang agak lebar, jadi pasti agak sedikit pendek ya. Nah, ini udah kita masukin ke dalam loyang. Sebelum kita memanggang, kita hentak-hentakkan dulu beberapa kali supaya uap udaranya itu keluar dan tidak menjadi jelek waktu selesai dipanggang. Kita panggang di oven yang udah kita panaskan sebelumnya. Dan kita panggang sekitar 160 derajat sampai 170 derajat, api atas bawah, selama lebih kurang 40 menit atau sampai sudah tidak lengket lagi. Nah guys, setelah 40 menit kita langsung keluarin dulu, kita tes ya. Udah matang apa belum? Ini agak sedikit gosong, nggak apa-apa, ini bagian bawahnya. Nanti kita buat. Kita bakal tusuk dulu menggunakan ini, udah matang. So bunda, ini dia hasilnya. Hasilnya tuh tinggi banget dan pori-porinya nggak terlalu besar. Ini cocok untuk teman ngopi. Bye bye, thank you udah nonton.